Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat resep gorengan yang lagi hit dan viral. Ini adalah pastel gulung. Terus di luar kulitnya tuh beda dari biasanya ya teman-teman, renyah dan kemudian dalamnya lembut. Cocok banget buat ide jualan maupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung saja kita simak. Pertama udah aku siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Ini langsung saja aku masukkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang sudah ditumbuk. Goreng bawang putih dan bawang merah yang sudah ditumbuk halus sampai layu dan harum. Jika sudah layu dan harum, selanjutnya tambahkan atau masukkan 160 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Kemudian selanjutnya tambahkan atau masukkan kentang sebanyak 350 gram yang sudah dipotong-potong dadu ya teman-teman. Lalu kemudian jangan lupa dibolak-balik, lalu tambahkan 1 gelas air. Jangan lupa dibolak-balik kembali sampai benar-benar tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk, boleh juga ditambahkan setengah sendok teh ya teman-teman. Lalu tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan setengah saset penyedap rasa atau sesuai selera masing-masing. Jangan lupa sambil dibolak-balik sampai tercampur merata, kemudian tutup ya teman-teman, biarkan sampai benar-benar empuk. Dan ini tes rasa terlebih dahulu. Jika dirasa sudah cukup, langkah berikutnya tinggal dibolak-balik sampai benar-benar airnya menyusut. Dan jika sudah empuk, langkah berikutnya tambahkan 3-4 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Dibolak-balik kembali dan sampai benar-benar airnya menyusut ya teman-teman. Jika dirasa sudah empuk dan matang airnya serta udah menyusut, kemudian matikan api kompor. Langkah berikutnya siapkan wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 1/4 garam. Aduk-aduk supaya tercampur merata. Kemudian tambahkan 25 ml minyak ditambah dengan 25 gram margarin yang sudah dilelehkan. Masukkan kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Makasih banyak bagi yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum, langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Langkah berikutnya sudah aku siapkan 100 ml air suhu ruang dan ini aku tuangkan secara bertahap ya teman-teman, sambil melihat tekstur dari adonannya atau melihat konsistensi adonannya ya teman-teman. Kemudian tambahkan kembali sambil diaduk-aduk. Agar lebih mudah dan lebih cepat, ini aku langsung aja adonin pakai tangan saja ya teman-teman. Jika adonannya dirasa masih terlalu kering, tambahkan airnya kembali. Ingat untuk penambahannya secara bertahap. Kurang lebih untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya, diamkan adonannya, tutup dengan kain bersih kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Jika sudah 10 menit, dan ini seperti ini hasilnya.
tidak terlalu keras maupun tidak terlalu lembek ya teman-teman. Kemudian bagi adonan kurang lebih menjadi 25 bagian ya teman-teman. Dan untuk ukurannya ini aku kira-kira teman-teman, tidak aku timbang ya, kurang lebih ukurannya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ambil satu bagian adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling. Dan untuk alasnya, ini aku taburin tepung terigu ya teman-teman, supaya tidak lengket. Pipihkan memanjang, jangan sampai terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ambil isiannya atau tumisan dari wortel dan kentang tadi. Kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Jangan lupa siapkan putih telurnya sebagai bahan perekat. Nah, caranya perhatikan di video ini ya teman-teman, jangan di skip. Untuk cara membungkusnya seperti ini kurang lebih. Dilipat bagian pinggirnya, kemudian gulung. Atau pakai cara lain juga bisa ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan seperti hal yang sama sampai benar-benar selesai. Dan ini untuk cara yang kedua, cara menggulungnya aku berbeda dengan cara yang pertama tadi ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman mudahnya pakai cara yang mana, mau cara yang pertama atau yang kedua, boleh-boleh saja. Ini dia hasilnya, ini udah siap untuk digoreng ya teman-teman. Langkah berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, kemudian masukkan pastel gulungnya. Goreng menggunakan api sedang ya teman-teman. Jangan lupa sambil dibolak-balik supaya matangnya secara merata. Ini tuh hasilnya enak banget, gurih, keras di luar, lembut di dalam. Pokoknya wajib coba ya teman-teman, cocok banget buat ide jualan karena ini tuh bahannya ekonomis tapi dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan ya teman-teman. Dan gorengnya sampai kuning kecoklatan atau golden brown seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini saya membuat cemilannya super enak. Ini tuh lembut, kenyal. Pokoknya cocok banget buat cemilan bersama keluarga tercinta maupun di ide jualan ya teman-teman. Ini mirip dengan cireng tapi bukan cireng ya teman-teman. Yuk langsung saja kita simak bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama udah aku siapkan wajan atau kuali, dan ini langsung saja aku masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Lalu masukkan
4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah yang sudah ditumbuk halus. Lalu goreng sampai benar-benar layu dan harum ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, tambahkan sekitar 5 buah cabai rawit yang dipotong kecil-kecil. Goreng sampai layu dan harum ya teman-teman. Jika bumbunya sudah layu dan harum, langsung saja ini aku masukkan 100 gram wortel yang sudah dipotong dadu atau dipotong kecil-kecil. Kemudian masukkan sosis sebanyak 8 buah. Ini sosis yang harga 1000-an ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuai selera. Kemudian tambahkan air secukupnya atau kira-kira kurang lebih sekitar 75 ml ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Selanjutnya tambahkan penyedap rasa. Ini aku pakai micinnya teman-teman, sekitar setengah sendok teh. Kemudian tambahkan setengah sendok teh merica bubuk atau lada bubuk. Kemudian tutup supaya cepat empuk atau cepat matang. Nah, ini dia hasilnya sudah empuk. Jangan lupa tes rasa terlebih dahulu. Jika ada yang kurang boleh ditambahkan. Kemudian masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil. Aduk-aduk kembali dan ini cukup sebentar saja ya teman-teman sampai daun bawangnya ini layu. Kemudian matikan api kompor lalu diamkan sampai benar-benar dingin terlebih dahulu. Lalu siapkan teflon anti lengket. Masukkan 200 ml air. Lalu tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu, kemudian nanti hidupkan api kompornya ya teman-teman. Dan ini udah tercampur rata, langsung saja hidupkan kompornya. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong di bawahnya. Gunakan api kecil ya teman-teman. Masak tepung terigu atau adonannya ini sampai airnya benar-benar menyusut dan keset ya teman-teman. Kurang lebih sampai seperti ini. Lalu kemudian selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 200 gram tepung ketan. Lalu tambahkan 1 saset penyedap rasa. Aduk-aduk pastikan tercampur merata. Jika sudah tercampur merata antara tepung ketan dan penyedap rasanya, lalu masukkan adonan yang sudah dimasak tadi. Tambahkan air sekitar 140 ml dan untuk penambahannya bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit sambil melihat konsistensi dari adonannya. Dan langsung saja ini aku adonin menggunakan tangan. Jangan lupa ya teman-teman untuk penambahan airnya secara bertahap. Kemudian selanjutnya tambahkan minyak goreng sebanyak 6 sendok makan. Adonin kembali sampai benar-benar kalis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara dan yang selalu support ya teman-teman.
Yang belum subscribe, ya langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Ini dia adonannya sudah kalis. Langkah berikutnya, ambil adonan sebanyak 1 sendok makan, kurang lebih seperti ini. Lalu langkah berikutnya, bulatkan, buat lubang di tengahnya. Nah, caranya seperti ini. Lalu kemudian beri isian dari wortel dan sosis tadi yang sudah ditumis ya teman-teman. Caranya perhatikan video ini. Kemudian tutup bagian atasnya, pastikan benar-benar tertutup rapat ya teman-teman. Lalu bulatkan kembali atau dirapihkan. Dan untuk bentuknya menyesuaikan selera masing-masing. Ini aku bulatkan terlebih dahulu, kemudian aku pipihkan ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Silahkan kalau teman-teman mau bentuk yang lain, lonjong atau bentuk bagaimana, suka-suka saja ya. Lalu kemudian lanjutkan sampai benar-benar adonannya habis. Pastikan dalam menutup ini jangan sampai ada yang bolong, harus benar-benar rapat ya teman-teman. Karena nanti ketika digoreng supaya tidak pecah atau isiannya ini tidak keluar ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, kurang lebih menjadi sekitar 25-30 biji ya teman-teman. Berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, kemudian memasukkan atau goreng menggunakan api sedang ya teman-teman. Modal sekitar 13-15.000 atau menyesuaikan harga di daerah masing-masing ya teman-teman, bisa menjadi 25-30.000. Jangan lupa dibalik supaya matangnya secara merata. Ini aku gorengnya tidak sampai kuning kecoklatan ya teman-teman, tapi ini udah matang ya teman-teman. Teman-teman ingin menghasilkan crust di luar, gorengnya sampai kuning kecoklatan ya. Kemudian langkah selanjutnya, goreng sisa adonan seperti tadi. Selamat mencoba, semoga berhasil dan bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.